riak dalam kehidupan manusia. Dalam kamus ilmiah, kita mengenal sebutan efek riak. Begini kira-kira ilustrasinya. Bayangkan di suatu kolam atau danau. Anda melemparkan batu atau kerikil dan efek dari batu yang Anda lemparkan menimbulkan riak dan gelombang serta percikan air. Hal ini terjadi karena efek dari benda yang kita lemparkan tersebut menyentuh air sehingga menimbulkan gelombang kecil air atau percikan air di sekitarnya. Keseluruhan proses ini disebut ripple effect atau efek riak. Efek riak bisa terjadi dalam beragam hal. Ketika kita menyadari bahwa kesadaran manusia menyatu dan membentuk apa yang dinamakan sebagai kesadaran kolektif, maka kita bisa dengan mudah memahami bahwa efek riak juga bisa terjadi di skala kesadaran manusia. Saya sudah banyak membahas mengenai skala kesadaran manusia yang didasari dari buku Power versus Force karya Dr. David R. Hawkins, MD, PhD. Perubahan kesadaran manusia di level tertentu bisa juga menyebabkan efek riak terhadap manusia lainnya. Misalnya seperti ini. Seorang pria mengalami peningkatan kesadaran, misalnya secara material. Dia menyadari dan memahami bahwa kekayaan material bisa dialami dan didapatkan dengan cara-cara tertentu. Lalu berdasarkan kesadarannya tersebut, dia mulai menentukan niat dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya dalam kehidupannya. Nah, pada saat dia meningkat kesadarannya, maka mekanisme hukum tarik-menarik dan hukum alam lainnya mulai bekerja mengirimkan segala sumber daya, orang-orang, kejadian-kejadian, dan lain sebagainya untuk membantunya mewujudkan kesadarannya tersebut. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi pada inner circle alias lingkar orang-orang terdekatnya. Bisa jadi karena perubahan skala kesadaran yang menyebabkan berubahnya energi, frekuensi, serta vibrasi orang tersebut, maka efek riak terjadi terhadap orang-orang di inner circle-nya. Bisa saja ada orang-orang yang mental dan keluar dari inner circle-nya. Atau malah dia sendiri yang memutuskan untuk keluar dari inner circle-nya tersebut. Biasanya akan terjadi friksi-friksi, konflik-konflik, dikarenakan perbedaan skala kesadaran di level kuantum. Like attracts like. Maka dia akan mulai dipertemukan dengan orang-orang baru yang satu level tingkat kesadarannya di level materi. Efek riak ini pasti akan terjadi. Dan Anda harus siap apabila inner circle Anda berubah atau berkurang. Tidak ada yang salah dengan diri Anda. Justru karena tingkat skala frekuensi kesadaran mereka yang berbeda dengan Anda, maka dengan sendirinya merekalah yang tereliminasi dalam kehidupan Anda. Air yang terpercik keluar dari efek riak di awal artikel di atas adalah contoh wujud inner circle yang keluar dari kehidupan Anda. Di level kesadaran kolektif, si orang tersebut memang sedang dipersiapkan untuk berubah dan meningkat kehidupannya. Dan ini berakibat di timbangan kesadaran pribadinya yang akan lebih berat ke arah transformasi dan perubahan yang akan terjadi apabila dia mampu melawan segala bentuk distraksi serta rintangan dan halangan lain berupa mental block atau mekanisme servo yang hadir seolah-olah untuk mengkalibrasi. Dan dia sendiri secara sadar harus mampu untuk merubahnya di level bawah sadar. Dan pada saat itu terjadi, maka efek riak yang terjadi di level kesadaran kolektif seolah-olah menciptakan efek domino dalam menciptakan sinkronisitas yang terjadi di mana dia seolah-olah mendapatkan keajaiban yang satu ke keajaiban lainnya. Ketika Anda meningkat kesadarannya, maka perhatikanlah segala bentuk sinkronisitas yang terjadi dalam hidup Anda. Kemampuan Anda untuk membaca pola-pola, kode-kode yang disematkan oleh Tuhan kepada Anda amat diperlukan.
Namun kemampuan Anda untuk mampu mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan tanda-tanda atau kode-kode adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Pengambilan keputusan ini sebaiknya mengikuti strategi pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil pembacaan human design masing-masing. Strategi pengambilan keputusan yang didasarkan pada inner authority masing-masing diperlukan agar seseorang tidak mengalami not self-theme alias tema emosi atau tema bukan diri dalam kehidupannya. Tema emosi atau tema bukan diri inilah yang kebanyakan dialami oleh orang-orang yang lupa pada dirinya sendiri. Dia lupa pada cetak birunya sendiri. Akibatnya, pada saat mereka mencoba melakukan perubahan alias transformasi diri, kebanyakan akan mereka lalui dengan mengalami banyak momen kensho, momen menyakitkan dan tidak mengenakan yang hadir dalam wujud not self-theme di atas. Perubahan atau transformasi diri akan berjalan jauh lebih mudah apabila seseorang telah merestorasi terlebih dahulu dirinya ke cetak biru dirinya masing-masing sesuai human design-nya. Dengan mengembalikan atau merestorasi diri ke cetak biru Anda yang sesungguhnya, maka Anda akan mengenali diri Anda. Dengan mengenali diri Anda, maka perubahan di luar akan terjadi sebagai efek riak dari perubahan di dalam diri Anda. Proses merestorasi diri sebelum mentransformasi diri akan lebih banyak memberikan momen satori atau momen menyenangkan yang terjadi dengan sendirinya. Anda berada dalam kondisi flow, zona power yang amat kuat dengan memancarkan energi, frekuensi, dan vibrasi yang memicu eksitasi atomik di level kuantum. Di zona power, kekuatan akan mengalir secara alami dalam kehidupan dan mengikuti kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip universalnya. Dan di zona force, sebagai manusia, kita akan mencoba memaksakan realitas panca indrawi kita ke dalam cara kita melihat dunia. Zona mana yang akan Anda pilih untuk berada? Power atau force? Efek riak apa yang ingin Anda lihat dalam kehidupan Anda? Momen satori atau momen kensho yang ingin lebih banyak Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. Selamat merestorasi dan mentransformasi diri Anda. Nikmatilah segala bentuk riak-riak yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Salam di Lesmana.